Shalom, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini, memberkati kehidupan kami, memberi kekuatan, memberi pengharapan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami diberi kesehatan yang baik, sehingga kami sama-sama boleh beribadah, boleh mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman yang kita dengar pada hari ini memberkati kita dan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pada hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu, kita bersama-sama sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kita tahu bersama ketika Yesus naik ke surga, ada dua pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan yang pertama adalah Dia menyampaikan dan memerintahkan kepada setiap muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak hanya kepada para murid pada hari itu, tetapi perintah ini juga disampaikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Diharapkan dan diperintahkan setiap kita orang percaya supaya juga memberitakan Injil atau kabar baik ke seluruh dunia. Dan saya percaya setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Nya. Dan pesan yang kedua, Yesus katakan bahwa kita akan dilengkapi dengan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus yang dijanjikan dan diberikan kepada para murid-Nya pada hari itu juga diberikan kepada kita semua. Mari dalam hidup ini kita semua merindukan supaya hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya bila kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita, Dia akan bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya ingin membaca bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, pada suatu hari, Yesus berbincang-bincang dengan murid-murid-Nya. Yesus sedang bercakap-cakap dengan para murid-Nya. Ternyata di tengah-tengah perbincangan itu, intinya adalah Yesus sedang berpamitan kepada para murid-Nya. Dan ketika para murid menyadari bahwa tidak lama lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka dan kembali kepada Bapa di surga, Alkitab mengatakan para murid mengalami duka cita. Saudara-saudara, sebenarnya kata duka cita ini lebih tepat dipakai di dalam kematian. Karena kata duka cita itu artinya kesedihan yang begitu mendalam.
Jadi kita tahu orang ditinggal mati oleh orang yang dikasihi akan mengalami sebuah kesedihan yang begitu mendalam. Nah, hari itu dikatakan ketika para murid menyadari bahwa tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh Yesus, mereka mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Yang dituliskan mereka mengalami sebuah duka cita. Saya mencoba untuk mereka-reka, untuk melihat jauh ke dalam. Mengapa para murid hari itu mengalami duka cita atau kesedihan yang begitu mendalam ketika mereka menyadari akan ditinggalkan oleh Yesus kembali kepada Bapa di surga. Yang pertama, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan berjumpa lagi dengan Yesus untuk selama-lamanya. Padahal sekalipun mereka ditinggalkan oleh Yesus dan kembali ke surga, perpisahan itu sebenarnya adalah sementara. Karena pada suatu hari ketika para murid meninggal, mereka pasti akan berjumpa kembali dengan Yesus di surga. Seperti kita semua hari ini, suatu hari kalau Tuhan membawa kita pulang ke surga, kita juga pasti akan berjumpa kembali dengan Yesus di surga. Jadi sebenarnya sekalipun Yesus meninggalkan mereka, itu hanya sebuah perpisahan yang sifatnya sementara. Tidak selamanya. Tapi mereka berpikir itu adalah perpisahan yang tidak akan berjumpa kembali. Yang kedua, mengapa mereka mengalami kesedihan yang begitu dalam? Mengapa mereka berduka cita? Sebenarnya kalau ditelusuri lebih dalam, mereka mengalami sebuah ketakutan. Ketakutan itulah yang membuat mereka mengalami sebuah kesedihan. Apa ketakutan mereka? Ketakutan mereka adalah mereka merasa kalau tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka, kalau mereka punya masalah, siapa yang bisa menolong? Kalau mereka sedang menghadapi sebuah persoalan, siapa yang bisa memberikan jalan keluar? Itulah ketakutan yang mereka alami. Akibatnya mereka mengalami sebuah kesedihan. Kalau nggak ada yang nolong, bagaimana keadaan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat mereka mengalami duka cita atau kesedihan yang begitu mendalam. Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh mereka, Yesus tahu apa yang sedang ada dalam hati mereka, itu sebabnya Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-7 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Dikatakan demikian, Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus katakan, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah susah dengan apapun, percayalah bahwa aku akan mengutus seorang penghibur. Jadi yang pertama hari ini, kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita semua, apa yang dia kerjakan? Seperti Yesus katakan, yang pertama dia akan memberi penghiburan. Saya ulang, kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita semua, apa yang dia kerjakan? Yang pertama dia akan memberi penghiburan. Berbicara tentang kesedihan atau duka cita atau kesusahan, saya percaya dalam hidup ini setiap orang bisa mengalami kesedihan. Setiap orang bisa mengalami kesusahan, bahkan duka cita. Apapun masalah yang kita hadapi, persoalan, pergumulan, bahkan mungkin kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita bisa mengalami kesedihan yang begitu dalam, bisa mengalami duka cita yang berat. Apalagi hari-hari ini kita diserang oleh virus yang bagi sebagian orang bisa mematikan. Saya juga kehilangan teman, seorang gembala, dipanggil Tuhan karena serangan virus. Tentunya keluarga yang ditinggalkan atau jemaat yang digembalakan mengalami kesedihan yang begitu berat. Tidak siap mereka menghadapi itu semua. Atau mungkin saudara juga mengalami yang sama. Ada di antara keluarga saudara yang mengalami serangan virus ini dan kemudian harus meninggalkan kita semua. Saya percaya itu akan meninggalkan kesedihan yang begitu dalam. Membuat kita berduka cita, bahkan menangis. Atau mungkin masalah-masalah yang lain.
Atau mungkin pergumulan hidup yang lain yang bisa membuat hari-hari ini membuat kita menjadi susah dan sedih. Belum lagi masalah ekonomi, pekerjaan yang berat. Belum lagi masalah rumah tangga dan masalah yang lain. Bisa membuat seseorang mengalami kesedihan yang begitu berat. Nah, hari ini saya percaya bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan penghiburan yang begitu kuat di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang biasanya dilakukan seseorang ketika sedang mengalami kesedihan atau kesusahan dalam hidupnya? Biasanya secara otomatis mereka akan mencari hiburan, mencari penghiburan, dengan tujuan supaya hati yang sedang susah dan sedih ini bisa kembali mengalami sukacita atau mengalami kegembiraan. Ada beberapa orang, misalnya dia sedih atau susah, mungkin dia nonton film supaya hati yang sedang sedih terhibur. Bahkan ada yang nonton film komedi, misalnya Mr. Bean dan sejenisnya. Mungkin dengan tertawa, melihat film yang lucu, kemudian hatinya menjadi terhibur. Atau mungkin ada yang kemudian makan, cari penghiburan, makan, supaya terhibur hatinya. Atau mungkin jalan-jalan, misalnya ke mall, ke toko, atau punya uang lebih, jalan-jalan keluar kota. Dan masih banyak yang dilakukan seseorang untuk mencari hiburan ketika hatinya sedang sedih. Saya bukan ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Diizinkan, semua hiburan yang dilakukan diizinkan asal itu baik dan positif. Jangan sampai kemudian kita sedang sedih, sedang susah, berduka cita, kemudian mencari hiburan di tempat yang salah, mencari dengan cara yang salah. Saya percaya kita tidak akan terhibur, malah akan mengalami masalah yang baru. Hidup bukan lebih baik, malah bisa hancur. Selama saudara mencari hiburan dengan cara yang baik, di tempat yang baik, hal yang positif diizinkan. Tetapi saya ingin memberitahu pada hari ini, hiburan-hiburan yang kita lakukan, sifatnya adalah dari luar, kita ingin masukkan ke dalam hati kita. Dengan tujuan supaya hati yang sedang gundah gulana ataupun sedih ini menjadi terhibur. Tetapi pekerjaan Roh Kudus berbeda dengan apa yang kita lakukan tadi. Pekerjaan Roh Kudus bekerjanya bukan dari luar ke dalam, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu bekerjanya dari dalam keluar. Jadi pada waktu kita menerima Roh Kudus dan Dia tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, Dia sudah ada di dalam hidup kita. Dia sudah ada dalam hati kita. Pada waktu kita mengalami kesedihan, pada waktu kita mengalami duka cita, Dia akan bekerja bukan dari luar ke dalam, tetapi Dia akan bekerja dari dalam keluar. Mari kita rasakan, pasti ada bedanya. Orang yang hidupnya sudah penuh dengan Roh Kudus dengan yang belum dipenuhi Roh Kudus. Di saat dia mengalami kesedihan, kesusahan, menghadapi masalah pergumulan yang membuat mereka menjadi sedih. Saya percaya Roh Kudus secara otomatis tidak perlu diperintahkan. Dia akan bekerja dari dalam dan kemudian akan membuang segala beban kesedihan keluar dari hati kita. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan mengalami penghiburan yang luar biasa. Saudara boleh tanya orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pasti hatinya penuh dengan sukacita, sekalipun harus menghadapi duka cita yang begitu berat. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, yang belum dipenuhi Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, mari minta kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Saya percaya Alkitab berkata dengan senang hati, Yesus akan memberikan kepada kita semua. Saya berani mengatakan hal ini karena saya juga sudah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sungguh ada bedanya, hati saya melimpah dengan sukacita dan kegembiraan. Ada penghiburan yang bekerja di dalam diri saya. Kalau saudara mau mengalami yang sama seperti apa yang saya alami, mari buka hati saudara, terima Roh Kudus. Saya percaya dengan senang hati Tuhan akan memberikan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, apa yang dikerjakan Roh Kudus ketika Dia tinggal di dalam hati kita dan tinggal dalam hidup kita?
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, yang dikerjakan Roh Kudus bila Dia tinggal dalam hidup dan hati kita, Dia akan memberi kuasa. Kuasa untuk apa? Jelas kuasa yang pertama untuk memberitakan Injil. Jadi kuasa di mana kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, sehingga pada waktu kita memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil, kalau Roh Kudus bekerja, maka orang itu akan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Jadi kita tidak boleh lagi ragu-ragu, juga tidak boleh takut untuk memberitakan Injil. Karena pada waktu kita memberitakan Injil, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita dengan kuasanya yang begitu hebat. Kalau kita membaca bahasa aslinya, ternyata kuasa ini tidak hanya kuasa untuk memberitakan Injil, tidak hanya sebatas untuk memberitakan kabar baik. Ternyata kalau kita baca bahasa aslinya, kuasa Roh Kudus ini bekerja jauh lebih hebat, lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kuasa apalagi yang Dia bisa kerjakan ketika tinggal dalam hidup kita? Dia akan memberi kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat, untuk mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa iblis, dan masih banyak kuasa yang Dia bisa kerjakan dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara, ada beberapa teman mengatakan kepada saya, kenapa ya saya ini tidak kuat menghadapi serangan setan? Kenapa saya gampang jatuh ke dalam dosa kembali? Saudara, kalau kita menggunakan kekuatan atau kuasa yang ada dalam diri kita, kekuatan kuasa dalam diri kita ini terbatas. Itu sebabnya tidak jarang kita gampang dikalahkan oleh kuasa si jahat, gampang jatuh kembali ke dalam perbuatan dosa. Itu sebabnya hari ini kita butuh kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya bila Dia tinggal dalam hidup kita, kuasanya bekerja dengan hebat dan mengalahkan kuasa si jahat. Itu sebabnya hari ini, sekali lagi, mari kita menerima kuasa Roh Kudus. Mari kita terima kuasa Roh Kudus yang belum minta kepada Tuhan. Saya percaya Dia memberikan dengan senang hati, dan bila Dia tinggal dalam hidup kita, kuasanya akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita semua, dan saya percaya setiap kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bila Dia tinggal dalam hidup kita? Yang ketiga, Dia memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita akan membangkitkan atau memberikan kekuatan dalam diri kita. Saya ingin bacakan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau Alkitab BIS. Dikatakan lebih jelas seperti ini, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Jadi jelas, bila roh Allah atau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, Dia akan membuat kita menjadi kuat karena Dia adalah roh yang memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini saya menyadari, selalu ada orang-orang yang setiap hari bergumul dengan masalah yang sama. Tidak hanya setiap hari, begitu dia bangun tidur, sudah bergumul dengan keadaan yang sama atau pergumulan yang sama. Dan itu bukan 1-2 hari, bahkan bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, kadang-kadang bisa bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun. Orang ini begitu bangun tidur, buka mata, sudah bergumul dan menangis dengan masalah yang sama. Salah satu contoh misalnya,
Dia mengalami gangguan dalam kesehatannya. Dia harus bergumul dengan sakit penyakitnya yang begitu berat. Bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya, begitu bangun tidur dia menangisi penderitaan sakit penyakitnya. Dan orang-orang seperti ini yang saya maksud, dia butuh kekuatan dari Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Atau mungkin begitu bangun tidur ada orang bergumul dengan keadaan ekonomi yang berat, bergumul dengan keuangan yang begitu berat. Bukan setahun, 2 tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun juga, orang ini juga butuh kekuatan di dalam kehidupannya. Atau saudara mengalami pergumulan rumah tangga. Ada seorang ibu mungkin bergumul karena suaminya jarang pulang, tidak setia dan sebagainya. Tapi ibu ini tetap setia menunggu suaminya. Orang ini, ibu ini butuh kekuatan. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita terbatas. Bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu berkata, aku sudah enggak kuat. Tapi saya percaya hari ini ada kekuatan Roh Kudus yang akan membuat kita kuat menghadapi segala perkara. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan lebih bagus, lebih jelas dikatakan demikian, dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Jelas, kekuatan kita terbatas, tapi saya percaya bila Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa, membuat kita akan terus bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan, bahkan pada akhirnya setiap kita akan mengalami kemenangan. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, seorang gembala, seorang penulis buku, seorang pembicara dan pengajar yang luar biasa, pernah mengatakan demikian, janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang, tetapi berdoalah supaya Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru setiap hari. Saya ulang, janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi lebih gampang, tetapi berdoalah supaya Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru setiap hari. Apa beliau menuliskan demikian? Karena beliau menyadari bahwa hidup ini memang tidak akan pernah lebih gampang. Hidup ini semakin hari akan semakin sulit seperti dituliskan dalam kitab Timotius. Hidup semakin hari semakin sukar, itu sebabnya kita membutuhkan kekuatan yang baru setiap hari untuk menjalani kehidupan ini. Tanpa kekuatan yang baru dari Tuhan, tak mungkin kita kuat menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Kalau kita ingat pada hari itu dalam Injil Lukas 22 dituliskan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita tahu bersama posisinya adalah Yesus itu 100% manusia, tetapi di dalam dirinya dia juga 100% ilahi. Secara ilahi dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi dia akan dikhianati oleh Yudas, dijual, kemudian ditangkap, dianiaya, sampai kemudian disalibkan di Bukit Golgota. Secara ilahi dia bisa melihat semuanya, semua penderitaan itu, tetapi secara manusia, Yesus tidak sanggup menghadapi itu semua. Itu sebabnya lahirlah sebuah doa yang namanya doa negosiasi. Doa itu berkata, kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini dari hidupku. Doa itu tidak hanya disampaikan 1 kali, tetapi disampaikan sebanyak 3 kali. Tetapi apa jawaban Bapa di surga? Kita tahu bersama dalam Lukas 22:43. Bapa di surga mengirimkan seorang malaikat, dan malaikat itu membawa kekuatan. Saya ulang, malaikat itu membawa kekuatan, bukan yang lain. Dan pada waktu kekuatan diberikan kepada Yesus, kita tahu bersama, saat dia dikhianati Yudas, saat dia dianiaya dengan penderitaan yang begitu hebat, bahkan sampai disalibkan di Bukit Golgota, Yesus bisa melalui semuanya. Dan akhirnya Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa Yesus kuat menghadapi semuanya sampai mengalami kemenangan yang luar biasa? Karena kekuatan yang Bapa berikan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya mencoba berpikir lebih dalam. Ternyata Bapa di surga itu adalah seorang strategi yang luar biasa. Bapa di surga adalah ahli strategi yang hebat. Perhatikan, sebelum Yesus ditangkap ataupun dikhianati Yudas,
dianiaya, sampai disalibkan di Bukit Golgota, sudah dilengkapi dengan kekuatan dari surga. Dan ketika kekuatan itu diberikan kepada Yesus, pada saat dia dikhianati, pada saat dia ditangkap, dianiaya, bahkan disalibkan, dia bisa bertahan menghadapi semuanya, sampai akhirnya Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi saya percaya hari ini, ketika kita diizinkan menghadapi pergumulan hidup, percayalah sebenarnya sudah ada kekuatan yang Dia taruh dalam hidup kita. Dan kekuatan itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Itu sebabnya hari ini mari kita minta supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan saya percaya apapun masalah kita, apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita, saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu bertahan. Sampai akhirnya setiap kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, apa yang dikerjakan Roh Kudus bila Dia tinggal dalam kehidupan kita? Yang keempat, Dia memberi sukacita. Dia memberi sukacita. Injil Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-22, dituliskan demikian. Injil Yohanes 16:22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara-saudara, kalau kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, dan Dia tinggal dalam hidup kita, dikatakan Dia akan memberi sukacita yang melimpah. Saya percaya setiap orang butuh yang namanya sukacita. Kalau dalam diri kita ini ada sukacita, maka hidup ini menjadi semangat. Kalau orang ingin semangat menghadapi hidup ini, harus ada sukacita di dalam dirinya. Coba perhatikan, kalau orang itu tidak memiliki sukacita, maka dia tidak akan semangat melakukan apa saja. Dan ketika sukacita itu bekerja dalam hidup kita, membuat kita menjadi semangat melakukan apa saja. Dan pada saat seseorang semangat melakukan apa saja, biasanya hasilnya akan lebih baik. Hasilnya akan lebih maksimal. Dalam semua hal, orang yang melakukan sesuatu dengan penuh semangat, hasilnya pasti akan menjadi lebih baik. Kalau ada orang melakukan sesuatu, nggak ada semangatnya, hasilnya pasti tidak akan baik. Hasilnya pasti akan buruk. Itu sebabnya hari ini, kalau kita ingin semangat menghadapi hidup ini, bahkan kemudian kita melakukan sesuatu dan hasilnya bisa menjadi lebih baik, harus memiliki sukacita di dalam diri kita. Bahkan dikatakan dalam Amsal pasal 18, ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Amsal 18:14, orang yang semangat, saya ulang, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, kalau kita nggak punya semangat, kita nggak akan bisa menanggung penderitaan kita, nggak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Itu sebabnya kita butuh semangat. Nah, supaya tetap semangat, harus memiliki sukacita. Bahkan Amsal 17 ayat 22 dikatakan, semangat yang patah bisa mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian dalam Yesaya 40 ayat 29, Tuhan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Ayo hari ini kita minta kepada Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus-Nya supaya tinggal dalam hidup kita. Supaya kita bisa bersukacita dan kita bisa semangat menghadapi hidup ini. Saya menutup dengan sebuah kisah atau sebuah cerita. Ada seorang anak, kira-kira umurnya sekitar 10 tahun. Dia jualan koran. Biasa dia menjual koran di lampu-lampu merah. Dan dia sudah cukup pengalaman. Kalau dia lihat cuaca agak mendung, berarti tidak lama akan turun hujan. Itu sebabnya dia siapkan plastik. Kalau hujan turun, koran itu akan dibungkus dengan plastik yang sudah disiapkan.
Dan pada hari itu ketika dia mau jualan di lampu merah, cuaca tidak bersahabat, kelihatan sangat mendung, kemudian dia siapkan plastiknya, dimasukkan di dalam kantongnya. Kemudian dia berjalan menuju lampu merah, dan benar tidak lama hujan mulai turun rintik-rintik. Dia keluarkan plastik dari kantongnya, kemudian koran itu dibungkusnya rapat-rapat. Dia tidak patah semangat, tetap dia berjualan koran di lampu merah. Tidak lama kemudian lampu merah menyala dan sebuah sedan berhenti di sana. Meskipun hujan semakin deras, kepala, tubuh dan bajunya basah kuyup, dia tetap menawarkan untuk berjualan koran. Kemudian dia keduk pintu mobil sedan tersebut. Dan tidak lama kemudian kaca diturunkan dan di dalamnya ada seseorang yang kemudian bertanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kamu enggak pulang? Hujan semakin deras. Aku lihat kepala, tubuh dan bajumu basah kuyup. Kamu enggak takut sakit? Apakah kamu masih sekolah?" Dia menjawab, "Masih Om. Kenapa kamu enggak segera pulang? Kalau kamu sakit kamu enggak bisa sekolah." "Pulang nak, kelihatannya hujan ini bisa lama. Nah, kalau langit putih, biasanya hujan tidak mudah berhenti. Kenapa kamu gak segera pulang?" Kemudian si anak menghela nafas panjang. Dia menatap si Om yang ada dalam mobil sedan tersebut. Dia mulai mengatakan, "Terima kasih Om untuk nasihat yang diberikan. Aku tahu Om, kalau aku dalam kondisi seperti ini bisa sakit. Aku akan segera pulang habis ini Om, karena aku jualan koran hari ini, penjualannya masih sedikit. Aku mau berjuang supaya aku mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Om untuk nasihatnya. Aku juga tahu Om, kalau langit ini putih, biasanya hujan akan lama Om. Tetapi yang aku tahu Om, hujan itu tidak pernah selamanya. Hujan pasti akan berhenti. Dan aku tahu Om, kalau hujan berhenti, cuaca pasti menjadi cerah kembali. Dan yang aku tahu ya Om, kalau cuaca sudah menjadi cerah kembali, matahari pasti bersinar lagi." Saudara, percayalah, apapun yang ada dalam kehidupan kita itu tidak pernah selamanya. Persoalan, pergumulan, apapun, percayalah bahwa gunung ada puncaknya, laut ada dalamnya. Kita harus percaya bersama dengan Tuhan. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Tetap semangat menghadapi hidup ini, tetap bersuka cita, percaya bersama dengan Tuhan kita bisa menyelesaikan semua perkara dan kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Biar setiap firman yang kami dengar menjadi jawaban dalam hidup kami. Kalau kami mengalami pergumulan masalah apapun namanya, membuat kami menjadi sedih, bahkan berduka cita, hamba-Mu berdoa biarlah penghiburan dari Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Membuat kami menjadi terhibur, bahkan kami tidak akan lagi hanyut oleh duka cita dan kesedihan yang begitu mendalam. Biarlah hari ini Roh Kudus bekerja dalam hidup kami semua, supaya setiap kami yang sedang sedih dihiburkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, membuat kami bisa mengalahkan kuasa si jahat, mengalahkan kuasa si iblis yang seringkali menjatuhkan iman kami, yang seringkali membuat kami jatuh dalam perbuatan dosa. Biarlah Roh Kudus boleh tinggal dalam hidup kami, bekerja dengan kuasa yang begitu hebat. Dan nama-Mu berdoa, biarlah kekuatan dari Roh Kudus juga bekerja dalam diri kami masing-masing. Dan kami percaya bila kekuatan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami akan kuat menghadapi segala perkara. Sekalipun kami harus menghadapi pergumulan yang begitu berat, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, tapi kami tetap percaya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami bertahan menghadapi itu semua,
sampai kami mengalami kemenangan dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini sukacita yang melimpah juga bekerja dalam diri kami melalui kuasa Roh Kudus. Membuat kami semangat, tetap semangat menghadapi hidup ini. Karena kami tahu orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Karena kami tahu orang yang semangat dapat mengatasi banyak hal. Dan orang yang semangat kalau melakukan sesuatu pasti hasilnya menjadi lebih baik. Ajari kepada kami tetap bersukacita, sekalipun kami harus menghadapi duka cita atas permasalahan hidup dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami bersuka cita dan bergembira, Alkitab berkata itulah obat yang manjur, membuat kami yang sakit disembuhkan. Karena ada hormon yang bagus yang bernama endorfin akan bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, taruh firman-Mu dalam hidup kami, terus berbicara dan memberi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami semua. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati, cukupkan segala kebutuhan mereka. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, kiranya Tuhan tolong. Berdoa juga bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, yang berbeban berat Tuhan angkat, berikan kelegaan dalam jiwa mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Tuhan kita, persekutuan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.